aktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dan mari bersatu sejenak bersama dengan saya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami oleh karena kasih anugerah pertolongan-Mu sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Bapa, sebelum kami melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mengucap syukur di dalam nama anak Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-16 yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Saudara, tema renungan kita di pagi hari ini, sudahkah kita berdoa? Sahabat LCD Ministry yang diberkati oleh Tuhan, seperti apakah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya? Kehidupan kekristenan yang sesungguhnya adalah tentang bagaimana cara kita mengenal Allah melalui anaknya Yesus Kristus, dan bagaimana kita boleh menghasilkan buah-buah di tengah dunia ini. Dalam perumpamaan penabur, Yesus berbicara tentang 4 kategori orang-orang yang ada di dalam gereja. 4 kategori orang-orang yang berada di dalam gereja ini adalah orang-orang yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Matius 13 ayat 3-8 berkata, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Kemudian artinya kita sama-sama baca di dalam Matius 13 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kemudian benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, sahabat yang ada di Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kategori 1, 2, 3 adalah kategori orang-orang yang tidak berbuah. Namun kategori yang terakhir, yaitu kategori yang keempat, yang mendapatkan pujian adalah mereka yang mendengar firman itu, mereka yang mengerti dan kemudian melakukannya dalam kehidupannya sehingga menghasilkan buah. Dan buah yang dihasilkan
dihasilkan oleh orang jenis atau kategori keempat adalah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Jadi sangat jelas apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan dalam kehidupan orang-orang Kristen. Bukan hanya mereka percaya saja, tetapi mereka harus menghasilkan buah di tengah-tengah dunia ini. Apakah kehidupan kita berbuah atau tidak, itu adalah hal yang paling penting bagi Allah. Allah tidak ingin kehidupan kekristenan kita mengalir begitu saja. Namun Allah telah menciptakan saudara dan saya sebagai ciptaan yang khusus. Dia telah memberi kita karunia. Ia memberi kita karunia-karunia secara khusus, dan Ia mengutus saudara dan saya untuk melakukan satu hal, yaitu pergi dan hasilkanlah buah. Yohanes 15 ayat 8 berkata begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Amin. Kehidupan kekristenan yang sejati selalu seiring dengan kehidupan yang menghasilkan buah. Dengan kata lain, kehidupan yang tidak menghasilkan buah sama sekali bertolak belakang dengan kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Lalu, apa maksudnya dengan buah? Sahabat yang saya ministry, secara sederhana yang dimaksud dengan buah adalah kehidupan yang sudah berubah, kehidupan yang hanya berpusat kepada Kristus, kehidupan di mana saudara dan saya telah mati bagi diri kita sendiri, atau telah menyelipkan kedagingan kita sehingga Kristus hidup melalui hidup kita. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Kehidupan yang diupayakan sekuat tenaga untuk kita berusaha memuaskan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan bukan memuaskan diri kita sendiri atau orang lain. Kehidupan kita yang menghasilkan buah adalah kehidupan yang temanya, sentralnya, fokusnya, prioritasnya adalah kepada Allah. Lalu seperti apa sebenarnya kehidupan yang berbuah? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Galatia 5 ayat 22 sampai 25 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya. Sahabat yang saya ministry, arti hidup oleh roh di sini adalah hidup seseorang manusia yang sudah dilahirkan kembali, sosok manusia baru dengan Kristus yang mendiami pribadi orang tersebut. Hidup manusia baru adalah hidup yang terus menerus secara kontinu menghasilkan buah yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Sahabat yang saya ministry, Allah telah menyiapkan pekerjaan baik yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Dia telah memberi kepada setiap kita karunia. Secara unik kita diberikan karunia-karunia berbeda satu yang lain, seperti sebuah pohon yang ditanam dan ditentukan untuk menghasilkan buah. Misalnya pohon rambutan, dia ditentukan untuk menghasilkan buah rambutan. Pohon pisang, dia ditentukan untuk menghasilkan buah pisang. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita lakukan adalah melakukan pekerjaan yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah Allah persiapkan bagi kita, yaitu pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pekerjaan-pekerjaan Allah adalah pekerjaan yang menyenangkan hati Bapa dan menghasilkan buah
buah di dalam kehidupan kekristenan kita. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat yang saya ministry, untuk bisa menghasilkan buah, kita harus terlebih dahulu tinggal di dalam pokok anggur. Pokok anggur itu bukan kita, namun Kristuslah yang menjadi pokok anggur kita. Saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Mustahil bagi ranting untuk bisa menghasilkan buah kecuali ketika ranting itu menempel atau tinggal pada pokok anggur tersebut. Demikian juga saudara dan saya. Hanya di dalam Kristuslah, tinggal di dalam Kristuslah, maka kita dapat menghasilkan buah. Dengan menghasilkan banyak buah, kita memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab mengajarkan bahwa untuk melakukan hal itu, kita harus tinggal melekat pada pokok anggur, yaitu kita harus memiliki sebuah hubungan baik, relasi yang intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus memiliki sebuah kerinduan yang besar untuk mau menyenangkan hati Bapa, yaitu dengan melakukan apa saja yang menyenangkan hatinya. Apabila ini sudah menjadi tujuan kita, sentral kita, menjadi fokus hidup kita, maka saya percaya kita akan menghasilkan buah, dan buah yang kita hasilkan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, sahabat LCD Ministry, ketika beberapa lalu kita boleh mendengarkan renungan pagi, bagaimana caranya bertumbuh, bagaimana caranya untuk berbuah di dalam Tuhan, maka selayaknya lah saat ini kita menghasilkan buah yang tentunya menyenangkan hati Tuhan dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, agar supaya Allah dipermuliakan dalam kehidupan kekristenan kita. Saudaraku yang terkasih, pada zaman ini tersedia begitu banyak pilihan dunia yang ditawarkan oleh dunia, terkadang mempengaruhi kehidupan kekristenan kita sehingga kita tidak menghasilkan buah. Pada zaman ini sangat tersedia hal-hal yang memikat hati kita, maka kita harus belajar menanamkan di dalam pikiran kita apa yang sesungguhnya menjadi fokus utama, tujuan utama, sentral hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Apa yang sesungguhnya menjadi prioritas hidup kita, dan itu adalah cara kita menghasilkan buah. Jadi saudaraku, cara kita menghasilkan buah adalah tidak terintimidasi, tidak terkontaminasi dengan hal-hal dunia yang menghalangi kita untuk menghasilkan buah. Sahabat dan saudara ministry, tujuan saya dan saudara di tengah-tengah dunia ini adalah mengenal Allah, memiliki persekutuan yang intim dengan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, dan oleh Dia kita dapat menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan pada akhirnya kita yang harus memutuskan siapakah yang ingin kita layani di dalam hidup ini. Saudara, kalau kita layani Tuhan, maka kita akan berusaha untuk melekat dengannya dan untuk kita boleh menghasilkan buah. Tetapi kalau kita memilih dunia ini, maka kita tidak akan menghasilkan buah. Sahabat LCD Ministry, apakah kita ingin kehidupan kekristenan kita menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini? Apa pilihanmu? Pilihan ini ada di tangan kita. Jika kita ingin menghasilkan buah, maka kita harus melekat kepada Yesus Kristus, pokok anggur di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menghasilkan buah adalah orang-orang Kristen yang sejati, yang mengerti kehendak Allah, sehingga dia
melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya dan tentunya menghasilkan buah. Sahabat LCD Ministry, tentunya kita rindu dalam kehidupan kekristenan kita menghasilkan buah yang memuliakan Allah, yang menyenangkan Allah, bahkan yang dilihat oleh orang-orang dunia ini sehingga boleh menjadi berkat. Mari datang kepada pokok anggur, Dia yang akan memberikan kita buah ketika kita mau hidup taat, ketika kita mau hidup setia, bahkan ketika kita mau mendengarkan suaranya, melakukan firman-Nya, maka saya yakin pasti kita akan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Pilihan ada di tangan kita, apakah kita mau dan rindu menghasilkan buah atau tidak. Semuanya dikembalikan kepada kita. Tuhan memberikan kita kebebasan penuh, free will, untuk menentukan tujuan hidup kita. Jangan terlambat, selagi masih ada waktu, hasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali boleh kami dengar pada pagi hari ini, agar kami boleh menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, maka kami harus menghasilkan buah. Kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar, duduk di dalam gereja dan mendengarkan firman-Mu, dan kemudian firman-Mu lalu dengan begitu saja, tetapi kami mau menjadi pendengar-pendengar setia yang boleh menghidupkan firman dalam kehidupan kami, sehingga menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, berikan kami kekuatan, berikan kemampuan. Roh Kudus, biarlah memampukan kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, teruslah berkarya dalam kehidupan kami, pimpin setiap langkah hidup kami, dan biarlah terang firman-Mu menyinari langkah kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Mari hasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari berkarya di tengah-tengah dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap prokes. Tuhan melindungimu, Tuhan menyertaimu, dan Tuhan memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.